Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 penyebab orang itu akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya seseorang ini menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan mati yang jelek, mati yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dapat menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, orang ini suka melalaikan solat. Solat merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah dan akan merubah dengan solat itu kepribadian manusia menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ketika orang itu melalaikan perintah Allah, yaitu salat 5 waktu dalam keadaan lalai, bisa menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, mengingatkan kepada kita, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Orang ini masih salat tapi dikatakan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Orang yang salat saja masih dikatakan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang celaka salatnya ini, kata Allah, yaitu orang-orang yang selalu lalai dalam salatnya. Kita ambil contoh misalnya, salat zuhur bisa dikerjakan waktunya jam 11.40 menit, tapi orang yang lalai ini suka dia mengakhirkan waktu salatnya, dikerjakan salat zuhurnya jam 2:50 menit. Terus menerus demikian, salat 5 waktu dikerjakan dalam keadaan lalai waktunya di hadapan Allah, maka bisa menyebabkan seseorang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah kalau tidak memperbaiki kualitas salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat bagi orang yang beriman sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga kualitas salat kita, waktu salat kita di hadapan Allah, supaya kita terhindar dari mati su'ul khatimah, mati yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua yang akan menyebabkan manusia, seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah,
yaitu orang yang gemar mengkonsumsi minuman haram. Orang mukmin yang beriman kepada Allah harus jelas dan pasti bahwa hukum khamr adalah haram. Tidak boleh kita menyentuh barang yang demikian, apalagi sampai masuk ke dalam perut kita. Nabi SAW mengingatkan, menegaskan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim, semua yang memabukkan itu adalah khamr, dan semua khamr itu hukumnya haram, kata Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa khamr itu diambil dalam bahasa Al-Quran itu oleh Allah disebutkan rijsun. Apa artinya rijsun? Bapak moyangnya najis, najis yang paling besar. Andai orang itu mati dalam keadaan di perutnya ada minum-minuman haram, dipastikan orang itu wafat dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa bekal iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus punya komitmen kontinu istiqamah untuk meninggalkan minum-minuman yang haram, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab yang ketiga yang akan menyebabkan seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang jelek, mati yang tidak baik, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang anak diciptakan oleh Allah bukan untuk menghakimi, mengomentari kedua orang tuanya selama dia berada di dalam jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai dia salah, maka kita harus menasihati dengan hikmah, dengan yang baik, bukan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita merupakan tempat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah juga tergantung pada kemurkaan orang tua. Allah juga menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan kepada kita semua, menyembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Keramat bukanlah gunung yang tinggi, keramat bukanlah pohon yang rindang, keramat bukanlah lautan yang luas, tapi keramat adalah kedua orang tuamu yang masih hidup bersama denganmu. Hormati, muliakan kedua orang tua, maka insya Allah hidup seorang anak akan barokah hidupnya, akan dibimbing oleh Allah. Karena ridho orang tua tergantung pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia keempat yang akan menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu orang yang suka berbuat zalim kepada orang lain, suka memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, berkata-kata kasar kepada orang lain, namimah, adu domba, segala bentuk perbuatan zalim dilakukan kepada orang lain, maka akan menyebabkan pelaku mati dalam keadaan su'ul khatimah kalau tidak bertaubat, minta ampun, minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan tegas di dalam Al-Quranul Karim, surat Hud ayat 18. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ala la'natullahi 'alaz zalimin. Ingatlah, Allah akan menimpakan, Allah akan timpakan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim kepada orang lain, dia tidak hanya berdosa, tapi dia menjadi manusia yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang sahih,
yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa iyyakum waz-zulma. Takutlah kalian kepada Allah terhadap perbuatan-perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim nanti pada hari kiamat akan membuat satu kegelapan yang nyata nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat hisabnya nanti di hadapan Allah. Menyeberangi jembatan Sirat tak punya cahaya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di rumahmu ada seorang pembantu, gajilah dia sebelum keringatnya kering. Gajilah dia sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pembantu, oleh karyawanmu. Kebetulan engkau seorang pemimpin, perhatikan bawahannya, jangan zalimi dia, perhatikan hak-haknya. Gajinya tersebut mesti diberikan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh karyawan-karyawan, oleh pegawai-pegawainya yang sudah melakukan pekerjaan. Ini manusia yang keempat yang akan menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia suka berbuat zalim kepada orang lain. Penyebab yang kelima, orang ini akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dia melakukan dosa besar tanpa mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sebuah pelanggaran, maksiat kepada Allah, tapi tidak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah, tidak ada keinginan untuk meninggalkan yang jahat-jahat diganti dengan yang baik-baik. Dia selalu menikmati perbuatan dosa tersebut. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dipastikan akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku, Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222? Allah mengingatkan kepada kita, kepada pelaku-pelaku maksiat, kepada pelaku-pelaku pendosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Kenapa Allah bisa suka kepada orang yang bertaubat padahal dia punya dosa, padahal dia bermaksiat kepada Allah, dosanya banyak? Rahmat Allah sangat luar biasa. Allah menunggu taubat-taubat hambanya. Kapan dia untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini diapresiasi oleh Allah, menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku, Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai para pelaku-pelaku maksiat yang bertaubat kepada Allah ketimbang orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, tapi dia merasa layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tak suka kepada orang yang soleh, tapi dia merasa baik, merasa layak masuk dalam surga. Tapi Allah lebih suka para pelaku maksiat yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat itu, kata Nabi, seperti orang yang tak punya dosa. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.